Shalom, damai di hati, bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita semua. Nyatalah orang boleh ada di hari ini, orang boleh diberikan lagi oleh Tuhan kesempatan untuk boleh menjalani kehidupan di dalamnya. Ada berbagai tugas, tanggung jawab, aktivitas yang hendak kita lakukan di sepanjang hari ini. Karenanya sebelum orang menjalani setiap tugas, tanggung jawab, aktivitas kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa firman, kebenaran dan hidup. Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, lewat kesempatan yang terberi bagi kami di hari ini. Kami kembali lagi dianugerahkan Tuhan, kesehatan, kekuatan terlebih, nafas hidup, untuk kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tetapi sebelumnya ya Tuhan, mengawali akan perjalanan kehidupan kami dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Kembali lagi kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan serta mau merenungkannya. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita, firman-Mu adalah sulu dan pedoman di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ketika kami mau hidup, melakukan apa kata firman-Mu, maka kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus tercurah bagi kami semua saat ini. Baik hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu, maupun semua orang-orang yang percaya, yang hendak mendengarkan firman-Mu. Karenanya ya Tuhan, berfirmanlah Engkau. Kami sudah siap mendengar dan mau melakukan firman dan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Jauh daripada itu ya Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami, yang sungguh banyak kami perbuat melawan kehendak-Mu, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sehingga lewat pengampunan yang terberi bagi kami, layaklah kami untuk boleh ada duduk di sekitar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Pembacaan kita di sepanjang hari ini terdapat di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Yang diberi perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Firman Tuhan berbunyi begini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman dan melakukan firman dalam kehidupan kita. Dan kita masuk dalam perenungan di hari ini yang diberi tema kebutaan rohani meredupkan terang firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada, kebutaan rohani adalah satu hal yang sangat memiriskan atau besar resikonya dialami oleh orang-orang Kristen yang kurang memiliki terang iman dalam hati dan pikiran. Selayaknya kedua murid Yesus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus
yang bertemu Yesus namun tidak mereka kenali, di mana mereka mengalami suatu kebutaan rohani. Dalam hati dan pikiran mereka diselimuti oleh rasa kecewa karena apa yang mereka harapkan dari Yesus tidak terwujud. Yesus sendiri sebagai Mesias yang bertemu dengan mereka pun bertanya tentang percakapan yang mereka bicarakan itu. Wajah murah menunjukkan bahwa kedua murid ini kecewa dengan perlakuan yang diterima oleh para imam, kepala, dan pemimpin mereka yang menghukum mati Yesus dengan cara penyaliban. Walaupun Yesus sudah berbicara bahkan berjalan bersama dengan mereka, namun mereka bahkan tidak mengenali sama sekali. Mereka hanya sibuk menceritakan keluh kesah mereka atas kepergian Yesus. Para murid Yesus tidak mengetahui revolusi iman yang dilakukan oleh Yesus. Kebutaan rohani adalah suatu penyakit rohani yang berbahaya dalam kehidupan kekristenan kita dan membuat kita tidak mengenali terang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan adalah salah satu dasar iman Kristen untuk tetap teguh dan terus bertumbuh. Saudaraku, kedua murid Yesus sangat kecewa sehingga mereka mengalami kebutaan rohani. Mereka yang selalu bersama-sama dengan Yesus pun tidak menjamin mengenal dengan sungguh-sungguh firman Tuhan dan pribadi Yesus sendiri. Maka sesungguhnya mereka akan mengenali Yesus yang bercakap-cakap dengan mereka saat itu. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga Kristen, janganlah kita meragukan kehidupan yang Yesus berikan kepada kita. Dan selalu menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup yang benar dan penghubung kita dengan Yesus, yang adalah firman kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan Bapa kekal yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah meneguhkan kami, buat firman yang sudah memotivasi kami, agar supaya kami tidak buta rohani di dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan. Tetapi kami tetap percaya bahwa Yesus selalu ada bersama-sama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mampukanlah kami lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah firman-Mu akan terus termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami menjalani hari hidup yang Tuhan anugerahkan, kami terus kuat di dalam Tuhan. Sekalipun ada berbagai-bagai tantangan pergumulan, tetapi kami terus percaya bahwa firman-Mu akan terus memampukan kami melewati berbagai-bagai tantangan pergumulan. Diberkatilah kami semua ya Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan, terlebih di sepanjang hari ini. Dalam setiap tugas tanggung jawab kami, dalam setiap usaha mata pencarian kami, dalam pelayanan kami, dan apapun ya Tuhan yang kami kerjakan, Tuhan tolong campur tangan agar semuanya itu mendatangkan berkat dan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua sebagai hamba-hamba pelayan-Mu, pendeta, guru agama, penatua, diaken, komisi-komisi kerja, UPK Bipra, pegawai jemaat, pastor, kami semua yang terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Beri kami hikmat, akal budi bijaksana dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada, orang-orang percaya, biarlah mereka selalu kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai-bagai godaan, rupa-rupa ajaran yang hanya menyesatkan. Tetapi biarlah senantiasa pandangan mereka hanya mengarahkan kepada firman Tuhan yang memberikan kekuatan.
Terima kasih Tuhan. Seantero kehidupan kami hari ini, esok, dan selalu terus. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menuntun, menyertai, bahkan memberkati. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan bermohon. Haleluya. Amin.